Guys, kita masuk jembatan Situ Gunung. Lagi sepi guys. Sepi, kita akan menuju ke sana. Terus nanti balik lagi ke sini sama Abang Anas. Hai. Gimana Pak Anas? Mantap. Mantap. Ini makin Indah tengah, sekali. makin tengah makin goyang gitu. Cantik Sensasinya sekali. luar biasa. Dan view ini di Indonesia cuma satu kayaknya. Ada nggak yang lain? Saya sih nggak pernah kemana-mana Pak Ustadz. Pernah ke Papua, bohong. Nyari saudaranya ya. Insya Allah. View di bawah bisa dilihat. Pemandangan yang luar biasa. Sambil ngeri-ngeri sedap ini goyang-goyang. Karena kita posisinya di tengah jadi agak seimbang posisinya. Jadi enak, nggak terlalu rame. Seakan-akan kita mau pergi aja gitu ke sana. Kalau rame-rame kerasa banget goyangnya. Tapi walaupun gitu kita tetap pakai safety belt. Kalau suatu saat atau sesekali sewaktu-waktu ada goyangan ini di tengah. Ini posisinya udah di tengah dan goyangannya lumayan agak kenceng dibandingkan ketika kita pas masuk. Udah di sini dulu. Ini tengah banget, guys. Bisa dilihat pemandangan di alam sekitar sini. Insya Allah luar biasa. Dengan adanya jembatan ini, hikmahnya apa yang kira-kira bisa didapat, guys? Dengan adanya jembatan ini hikmahnya adalah berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan kecerdasan sama setiap manusia itu melebihi dari segalanya. Kita lihat dari bukit ketemu bukit, mereka bisa menyatukan antara bukit yang satu dengan bukit-bukit berikutnya. Berarti apa yang tidak mungkin bagi manusia aja itu mungkin, bagaimana bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal itu ilmu yang dikasih itu cuma dikit banget, guys. Ya, baru secuil. Baru kecil. Ilmu Allah tidak bisa dibandingkan dengan ilmu manusia. Betul. Kalau di dalam hadis itu, ilmu manusia yang diberikan itu ibarat air lautan, kemudian satu jarum dicelupkan ke dalam air, kemudian diangkat dan diteteskan. Itulah ilmu yang setetes diberikan kepada Coba manusia. kita lihat guys, kanan kiri kita. Ini bukit bertemu dengan bukit. Jadi ini bukit satu, kemudian terpisahkan oleh jurang. Ini jurang yang disambungkan dengan jembatan, dan di belakangnya adalah bukit. Bukit ketemu bukit, disambung oleh satu jembatan. Akhirnya bisa menjadi satu akses perjalanan yang menyenangkan. Dan kalau misalkan nggak ada hikmah yang bisa diambil, sayang banget. Ini dia jalan doang, Pak. Kalau cuma olahraga, cuma bisa nikmatin. Satu rasa syukur nggak terucap saat kita menikmati alam yang Allah ciptakan buat kita. Rugi banget, guys. Banyak pula yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih untuk kita, tapi belum pernah terpikirkan sama sekali apa manfaat daripada penciptaan Allah tersebut. Jadi ayo mari kita renungkan apa aja yang terbaik dapat kita kelola dari Penciptaan Allah ini. penciptaan Allah ini. Satu aja jembatan yang kita lintasi manfaatnya luar biasa. Apalagi kalau kita menemui berbagai alam. Kenapa Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan bukit, gunung-gunung dan lain sebagainya. Ya itu bukan tanpa tujuan, guys. Allah menciptakan semuanya dengan tujuan yang jelas dan itu semua ada dalam Al-Quran. Ya, kalau lu nggak tahu, makanya baca Al-Quran. Simple ya. Ya gimana mau ngerti kalau kita nggak baca. Ya, gue juga sama. Lagi belajar tiap hari sedikit demi sedikit baca. Yang penting istiqomah. Jadi makin siang di sini makin rame, guys. Waktu sudah menunjukkan jam 11 kurang 1/4. Tadi kita start dari pos itu sekitar jam 10. Jadi 45 menit kurang lebih sudah berlalu. Dan kita akan kembali balik ke pos pendaftaran atau tiket
Jadi kurang lebih untuk menghabiskan waktu di sini sejam cukup lah kalau kita nggak turun ke curug. Mudah-mudahan bermanfaat. See you guys untuk trip selanjutnya. Hai guys. Bye. Jangan lupa like and subscribe.